Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal Farnaf ditemani oleh idola aku, Pak Subiakto, yang udah 50 tahun lebih jadi pakar branding di Indonesia. Banyak brand di Indonesia atau juga campaign-campaign politik yang berhasil dibuat oleh Pak Subiakto. Salam kenal Pak. Salam benar. Luar biasa hari ini kita langsung ke pertanyaan simple dari aku pribadi Pak, karena Bapak tahu sendiri sekarang kita dunia serba instan, apapun cepat gitu. Apalagi kalau ngomongin integritas dari branding tersendiri kan orang justru pingin ngelihat sisi apa nih yang menarik untuk kita pelajari dari si branding. Mungkin dari sisi politiknya juga sekarang ada brandingnya, orang membangun personal branding, atau dari sisi brand orang juga pingin brandingnya itu dekat sama audiensnya. Sebenarnya apa sih yang menurut Bapak itu integritas dari branding, dan apakah instan ini sisi positif seperti ada AI, ChatGPT dan lain-lain? Yang cepat belum tentu kuat. Yang instan belum tentu bertahan. Jadi brand itu memang dibangun secara perlahan, ya karena perlu dibuktikan janji-janji yang dibuktikan untuk membuat sebuah brand. Jadi nggak bisa hanya populer aja, tapi harus punya kompetensi. Itu jawaban saya. Baik produk maupun politik. Ada studi kasus nggak Pak? Cerita tentang Bapak ngebangun brand mungkin dari nol. Karena setahu saya yang Bapak juga terlibat di sana ada Kopiko kalau nggak salah ya, ada Indomie, Polytron, bahkan ada beberapa calon presiden yang akhirnya berhasil menang karena kampanyenya Pak Subiakto. Ada nggak Ya, studi kasus menarik di awal-awal supaya kita teman-teman di sini yang 20-an juga belajar nih gimana cara kerja atau POV-nya seorang Subiakto? ya. Eh, Kalau yang dari nol, betul-betul nol adalah Kopiko. Kopiko. Ya, Itu kalau boleh tahu tahun berapa ya Pak? tahun 86. 86 belum lahir Ya, saya Pak. Boleh ceritain gimana? ya. Jadi kasusnya adalah saya diundang oleh klien. Waktu itu masih Inbis Kuniaga namanya, Bulu Mayora. Nah itu dia punya mesin permen hard candy. Ada 2 mesin, masing-masing punya kapasitas 2 juta piece per hari. Nah waktu itu mereka memproduksi namanya permen Chelsea. Nah permen Chelsea itu dari Morinaga Jepang. Nah karena 2 tahun lagi itu em, license-nya habis, jadi dia harus bikin permen baru. Nah dia minta ide sama saya. Nah waktu kita ngobrol, Pak Yogi bilang, si pemiliknya nih, Pak saya mau bikin permen jahe. Terus saya tanya, kapan Pak Yogi terakhir makan jahe? Ya 2 minggu lalu, waktu kita sekeluarga rame-rame ke puncak. Nah di situ saya minum jahe. Terus ada konsultannya dari Amerika, namanya Mr. Sekris. Dia bilang, kalau saya permen mentol, karena mentol itu sangat netral Ya. dan mengharumkan mulut katanya. Nah, terus Pak Jogi tanya, kalau Pak Abi idenya apa? Saya bilang permen kopi. Kok permen kopi Pak? Katanya. Loh, permen kopi itu um, paling disukai. Betul sih, memang Chelsea selama ini ya 80% itu permen kopi. Tapi kenapa kopi? Saya bilang, kan kita lagi ngopi Pak. Ya. Gitu. Dan orang ngopi itu bisa sehari 3 kali. Bisa lebih gitu, tergantung jumlahnya gitu. Nah karena itu kemudian saya usulkan kita bikin permen kopi. Terus dia tanya, namanya apa? Namanya Kopiko gitu. Kopiko yang katanya itu adalah diambil dari kata kopi di Hawaii, itu sebetulnya itu saya ambil dari Madura. Kenapa dari Madura? Orang Madura kalau bilang kopi ya kopi.
Tapi kalau permen rasa kopi, itu bilangnya Pikopi. Pikopi. Itu bukan kopi deh, itu Pikopi. Gitu. Iya. Nah, karena saya nggak mau disu sama orang Madura, jadi saya balik aja jadi Kopiko. Dan kebetulan Ko itu adalah asisten, Ya, co-pilot gitu. co-pilot, ya. Jadi asistennya kopi gitu. Permen kopi yang asistennya kopi. Artinya permen kopi yang menggantikan kalau nggak ada kopi. Kalau nggak ada kopi, ya, wah, ya juga ya, nggak kepikiran ya. Jadi saya mulai dari bikin produknya, kemudian kasih namanya, kasih mereknya, kemudian kasih maknanya, ganti yang ngopi itu, sampai kampanyenya. Dan cilakanya, waktu di riset, ya dilakukan survei, focus group discussion, ada 8 grup ya, yang mewakili konsumen, Jabodetabek, itu ternyata jawabannya no. Permen nggak bisa nggantiin kopi. Karena hangatnya nggak ada, karena seruputnya nggak ada, karena nikmatnya nggak ada, jadi nggak bisa. Jadi pada waktu itu Pak Yogi banting itu hasil FGD itu ke saya. Gimana Pak? Ternyata gantinya ngopi nggak diterima sama masyarakat. Saya bilang, itu kan masyarakat yang ikut FGD. Apa sih FGD itu artinya? FGD itu memotret peristiwa hari ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Sedangkan Kopiko dibikin untuk masa depan. Bagaimana Anda bisa mengukur masa depan dengan masa lalu? Gitu. Jadi terserah Anda mau terus apa enggak. Percaya enggak sama campaign ini? Pak Yogi bilang, saya percaya. Saya bilang, kalau saya percaya, saya yang bikin. Iya. Jadi gimana? Ya udah taruhan aja 3 bulan. Kita coba. Kalau laku, ya jalan terus. Ya. Kalau nggak laku, kampanye berhenti. Kalau berhenti gimana? Ya nggak usah bayar saya. Tapi kalau laku, bayar saya double.